Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau kasih tahu gimana sih tips-tips mengikuti UTBK dan agar hasilnya memuaskan. Untuk menghadapi UTBK yang udah gak lama lagi, pastinya kamu membutuhkan persiapan yang matang kan? Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan supaya hasilnya memuaskan? Daripada penasaran, yuk langsung disimak penjelasan berikut. Yang pertama, belajar online. Saat ini, kamu gak hanya bisa belajar melalui buku pelajaran aja. Kamu bisa menghadapi TPS dan TPA yang diadakan di UTBK SBMPTN. Banyak soal yang bisa dikerjakan melalui online. Saat ini banyak banget loh yang menghadirkan pelajaran melalui video ataupun aplikasi online. Tentunya hal tersebut sudah dibuat materi terkait yang bisa muncul dalam soal TPS dan TPA. Biasanya sih di sini akan dijelasin macam-macam materi yang mudah untuk kamu pahami. Hal ini karena biasanya dihadirkan tutor yang mudah dimengerti. Kamu bisa memiliki pengalaman belajar yang cepat dan maksimal. Asalkan ada gadget serta kuota internet, maka kamu bisa belajar kapan aja dan di mana aja. Di mall, di kafe, di sekolah, ataupun di rumah kamu. Yang kedua, persiapkan fisik. Pelaksanaan UTBK ini harus membuat kamu betah di depan layar komputer. Kamu harus bisa tahan selama ujian dilaksanakan. Oleh karena itu, kamu harus siapkan mental dan fisik kesehatan agar dapat mengerjakan tiap soal dengan baik dan secara maksimal. Caranya yaitu yang pertama, kamu bisa jaga mata agar gak terlalu lelah dan tetap kuat melihat layar komputer. Jangan lupa, kamu harus selalu tidur tepat waktu dan gak maksain diri buat terus belajar. Jagalah kesehatan kamu, dan ketika saat ujian, kamu bisa berada dalam kondisi yang paling sehat dan segar. Gak lupa harus kurangi kegiatan yang sekiranya bisa menguras tenaga dan ganggu kesehatan kamu, khususnya kesehatan bagian mata kamu. Yang ketiga, kerjakan perlahan. Meski UTBK SBMPTN memiliki batas waktu pengerjaan, kalau bisa kamu jangan kerjakan soal dengan terburu-buru ya. Pastikan setiap jawaban yang kamu cantumkan memang sudah benar dan sudah dipikirkan dengan baik. Apalagi tipe soal yang dihadirkan pun tentu membutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam menjawab. Yang keempat, fokus dulu dengan materi yang kamu ketahui. Kamu bisa mulai dengan materi TPS, karena materi ini yang paling mudah dipahami. Hal ini bisa kamu pelajari jauh sebelum mempelajari materi-materi tes kemampuan akademik atau TKA. Hal ini karena TPS memiliki potensi yang besar dalam membantu, bahkan mendongkrak jumlah nilai akhir UTBK kamu. Yang kelima, kenali dan pahami konsep materi jurusan. Dalam masing-masing pelajaran, mungkin kamu memiliki konsep dasar untuk memahami teori. Jadi misalnya pada pelajaran ekonomi, ada materi yang perlu dikuasai. Maka di UTBK paling penting kamu bisa belajar soal teori pengantar atau soal konsep dasar ekonomi dan yang lainnya.
Di UTBK hanya ada bagian tertentu aja yang akan dimasukkan di dalam ujian tersebut, bukan seutuhnya soal ekonomi. Yang keenam, latihan dan pelajari variasi soal. Kamu perlu untuk mengenali soal latihan UTBK. Saat kamu semakin banyak kenal dengan latihan soal UTBK, maka semakin familiar pula dengan variasi soal. Kamu pun gak harus buru-buru dalam menjawab soal tersebut. Yang paling penting, pahami dan amati tiap soal. Kemudian, kamu harus kerjakan juga sebagai latihan. Lebih baik jika kamu melatihnya dan memberi target waktu yang tepat. Selanjutnya, latihan soal dengan tahapan dan terjadwal. Kamu bisa mengerjakan soal sebagai latihan dan tentukan dalam pekan pertama harus tuntas pelajari apa aja. Nah, kemudian harus sudah menguasai apa di pekan kedua, dan seterusnya. Kamu bisa memberikan target telah mengerjakan dengan benar di pekan keberapa dan lain sebagainya. Setidaknya kamu harus disiplin dengan aturan yang sudah kamu buat sendiri. Dan yang terakhir, latihan tryout. Mengerjakan UTBK bisa dibilang bukan hal yang mudah dalam membiasakan diri mengerjakan latihan yang ada di komputer atau laptop. Kamu bisa atur waktu yang sesuai dengan ujian nanti. Banyak saat ini bertebaran contoh tryout online jika kamu ingin mencoba. Banyak latihan memang jadi salah satu hal yang harus dilakukan jelang UTBK. Kamu perlu perhatikan dengan baik aturan maupun langkah yang tepat dalam mengikuti ujian yang satu ini dengan baik dan benar. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, terutama buat kamu yang akan menghadapi UTBK 2021. Semoga hasilnya memuaskan ya. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.